Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat nomor 2 ayat 245. Yang kita muliakan seluruh tamu-tamu Allah, Bapak pengurus jamaah Masjid Al-Hakim, baik jamaah tetap maupun jamaah musliman, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir dengan niat yang tulus untuk mendirikan salat isya berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Semoga semua amalan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam ini kita beri judul orang yang berinfak itu Allah meminjam kepadanya. Itu arti dari ayat tadi. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang besar, yang banyak. Adha'afan katsirah. Jadi bagi kita orang Indonesia, bahasa Arab ini banyak dipakai, baik dipindahkan ke bahasa Indonesia maupun ke bahasa Minang. Kalau orang tempat kita membayar sesuatu yang kita beli di swalayan, di mall, itu tempat kita membayar itu namanya katir. Itu dari bahasa Arab. Kasir orang yang memegang uang yang banyak. Begitu halusnya bahasa Allah dalam ayat tadi. Padahal yang punya semuanya di dunia ini Allah. Itu banyak sekali pangkal ayat. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, bukan di bumi saja. Dan apa yang ada di dalamnya itu milik Allah. Tapi ketika seorang hamba yang mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah,
Allah menjadikan dirinya sebagai peminjam. Kalau Allah yang meminjam, bapak-bapak, ibu-ibu, lai kabasi kali yang membayar. Tidak. Yang kerap kali macet itu kreditnya manusia. Sehingga di Minang ada pula pantunnya. Nasi lama nyokat sangko katan mau utang lama membayangkan. Itu kalau utang piutang ada di antara kita. Satu memberi utang, satu yang berpiutang, atau acok gali membayar. Tapi kalau Allah, beliau menjanjikan membalas orang yang berinfak itu dengan pembalasan yang berlipat ganda, itu tidak akan pernah macet. Karena Allah itu cashflow-nya tidak pernah kosong. Ghaniyun hamid, Allah itu kaya dan terpuji. Jadi segala sifat maha itu Allah memiliki. Makanya kita jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan harta pada jalan Allah. Ayat ini kita tambah dengan hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna sakhiya qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, wa innal bakhila, orang-orang sesungguhnya orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Begitu. Makanya kita jangan bakhil. Innal bakhila sajaratum finnar. Bakhil itu adalah sepotong kayu yang tumbuh dalam neraka. Karena besarnya menjulai dahannya ke dunia. Siapa yang berpegang ke dahan kayu bakhil akan diseretnya ke neraka. Kalau dalam bahasa orang Piaman, ya kan, jo bini berang ke orang penciki. Kecik orang Piaman, tando-tando orang penciki itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Takaja undanya ini. Kok kamakang uli ayamnya dah biaya sakit. Akhirnya nyusi dek bini lalu dia saji. Tapi anak-anak bokonya garin, ndak diusia bini kan. Alun bini lah. Ya kan? Jo bini ndak sayang jo suami pencikik kan. Ibu-ibu kaum muslimin dan bapak-bapak, maka janganlah kita kikir. Malah tidak ada untuk orang lain harta ini, untuk istri dan anak kita saja. Kalau kita niatkan sedekah, itu jadi sedekah dia. Padahal itu kewajiban kita memberi belanja istri itu. Namun kalau kita niatkan karena Allah, dia jadi sedekah. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, ujung ayat tadi wallahu yaqbidu wa yaqsud, ini supaya kita ingat nih, Allah yang menyempitkan rezeki dan Allah yang melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah itu semuanya akan kembali. Bisa saja ketika kita lapang-lapang rezeki kita, tapi kita tidak mau. Sesudah itu disempitkan oleh Allah. Kalau rasa kinan kalapang tu pak, bak kecil orang wak di Minang, batino pitih tu tiburinya. Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Kalau rezeki nang kamu, ketika rezeki kita seperti itu, sebenarnya sebahagian harus untuk jalan Allah. Siana lebih dulu Pak Ustaz,
family kita nandake Jawa nan kurangnya dari awak. Allah mengatakan begitu dalam Quran. Ada orang ini kepada orang lain dia pemurah, pikana istri penciki. Ya kan? Jangan seperti itu. Allah menyuruh begini, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkan dulu hak orang yang dekat denganmu. Baru setelah itu kepada yang lain. Ya kan? Nah, jangan penciki ke istri jo anak, ke suami jo anak. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah, Allah akan membalas dengan uang di dunia ini. Berapa balasannya? Kalau kita keluarkan berbentuk uang, sedekah itu infak, itu balasannya 700 kali lipat. Terima kita hitung tu 700 kali lipat tu. Kalau ndak ada itu balasannya, ndak mungkin ada Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama dengan orang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100 700. Kalau Bapak mengisi kotak infak yang ada di muka Masjid Al-Hakim itu 1000, berbentuk uang, belum berbentuk pahala, berbentuk uang, akan dibalas oleh Allah yang 1000 itu 700.000. Ketika Bapak tidak mengingat-ingat sedekah itu lagi, Allah rupanya telah membalas lapak belanjuan lo. Piawak tidak sadar? Kalau 2.000 1.400.000, kalau 5.000 3,5 juta, kalau 10.000 7 juta. Kalau orang membuat musaji serupa iko kuah, ya Allah, berapa balasannya dari Allah lagi. Al-Hakim ko membuat musaji tidak main-main ke Pak, baralawi di dam atau untuk meletak noto apa tidak membayar seyonya dah, awaralo di dam, tak tanggung ini. Beliau ini akan tetap dimurahkan rezekinya oleh Allah. Jadi jangan ragu-ragu kalau Allah nak menjadi sandaran awak, ndak ragu. Tapi kalau setannya bisi anjal keluar pitiang banyak-banyak jawab kelanjur hari kirayo minyak mahal, mari mahal. Kalau dia mau mahal minyak tu, bakwan tu ya dihabis ndak digoreng. Mahal minyak tu, bekoinyo nang kelabakan tu mah. Ndak dibali minyak tu dah. Ya kan? Goreng asam padas saja, ndak direndang. Daging asam padas saja tu. Sehat lah. Ya kan? Bekonya takoo seorang tu. Kalau kita kaum muslimin jangan sendirian membangun masjid ini, masjid di tempat kita kan bersama-sama kita membangun. Ya kan? Akan dibangunkan oleh Allah istana di sorga. Orang yang memasukkan sahamnya untuk pembangunan rumah Allah ini akan dibikinkan istana lebih cantik, lebih gagah, lebih bagus dari istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman dari apa? Dari intan berlian. Ada kawan bertanya, ndak nyopai orang dulu tu Ustaz. Intan lainnya coba orang pilake sidan. Ndak bisa. Karena itu sebuah mukjizat. Ya kan? Jadi jangan ragu-ragu berinfak itu. Allah nan meminjam Pak, pasti dibayar di Allah berlipat ganda. Kau ada cerita cik, lain tak kajian apa? Kalau panjangnya kaji Ustaz kau bang, awak ke salat tarawih bagai. Tapi kalau tak kajian, mau sambung jelas ketik leh. Jam celik-celik jam tak? Kalau dicalik jam mau berhenti saja. Ada di Amerika nama seorang anak kulit hitam tapi taat beragama Islam ini, namanya Horkeli. Namun untuk sementara nasibnya malang.
Ya kan? Jadi kalau kita dapat cobaan, jangan terlalu kita sedih. Sesuatu yang datang itu akan berubah kembali, sama dengan kita berjalan. Setelah kita mendaki, menurun. Setelah menanjak, turun lagi. Begitulah kehidupan ini. Setelah hujan panas, setelah musibah dapat nikmat. Maka kena musibah jangan terlalu larut dengan kesedihan. Jadi Warkeli ini umur 10 tahun, ibu dan ayahnya sudah meninggal. Jaraknya sekitar 10 menit saja. Apa kata ibu dan ayahnya kepadanya? Warkeli, kalau kami meninggal nak, singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditolak, nak muju nak dapat ke diraih. Kok berpisah badannya nyau? Meninggal kami nak, hanya persiapan untuk makan setahun yang ada nak. Kami tak punya warisan. Kalau ini udah habis, nanti nak kamu bekerja ya, berusaha. Jangan minta-minta. Orang yang tubuhnya tidak cacat tapi minta-minta akan hadir di akhirat nanti dengan muka tidak berdaging, jadi tulang kan. Orang minta-minta itu tidak orang miskin saja Pak. Ada minta proyek, minta pangkat, minta kedudukan. Dinyolah labiah dari cukui Rasulullah labiah. Pin minta lah. Ya. Iya kan? Ya ma, ya Pak. Iyo meninggal orang kayak. Setahun sudah meninggal tu ndak ada orang kena makan lebih. Malamar kerajo di rumah makan alum pijaya orang memasuk piring. Malamar jadi tukang parkir ndak mau orang menerima. Parui kolapa ba kemanaannya. Tapi apa kata Warkeli ini? Ya Allah, izinkan saya minta ya Allah, daripada saya mencuri. Nampak dia nyokadai orang menggalih makanan. Nyoketuk pintu orang tak ada. Keluarlah nak padusi sekitar umur 8 tahun. Waalaikumsalam, akak babang. Sebenarnya Warkeli ko minta kue ma Pak. Tapi saat anak itu bertanya, apa katanya? Abang salah ketuk ma dia. Ndak ada dah. Atanya tu anak gadis ketik tu Arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak caliak lutui abang merete, muka abang pucet. Abang kelaparan kan? Tunggu ya bang, saya ambil susu kambing je roti bakar. Roti bakar nan dia hanya ke Warkeli itu, taruh tiok sanjo masuk ke komplek Emboji. Sandwich, sandwich, sandwich. Nampak kain sayur tu. Alanya bawa dia anak kau keluar, barabalinya kau dia, cepat tindak do terus. Dia orang menggaleh, tidak membali ya bang. Ikut sedekah dari Allah. Kami diberi lebih oleh Allah. Sebelum abang dapat kerjaan ke sini saja bang. Lihat 10 harinya sini. Dapat mande hangke nang kayu di. Orang elok lah. Nyosarahan sekolah anak kau pintar. Warkeli itu kalau membuat matematik gurunya sudah serumus tu di guru membuat tu jawabnya lah sudahnya. Di utaknya utak minyak. Kebanyak utak orang ko utak talua makin nangis makin baku. Kan? Kalau utak minyak makin nangis makin mencair. 6 balik tahun kemudian jadi dokter spesialis penyakit dalam. Dipercaya pula jadi direktur rumah sakit kanker. Anak nang ketek umur 8 tahun tadi itulah gadis loh. Iya kan? Malang loh nasibnya sementara Pak. Bah, nyo dapet kanker susu, payudara, lah stadium mampe. Lah puta-puta baru di kota kecilnya tu ndak ada ansuran. Allah belum berkenan menyembuhkan. Dirujuklah ke kota besar, di rumah sakit tempat Warkeli jadi direktur tadi.
mencari suri rujukan menangis. Ya Allah, adik yang sakit ini adalah adik yang pemurah 16 tahun yang lalu. Ya Allah, yang selalu memberi makan anak yatim dengan susu kambing dan roti bakar. Sekarang anak yatim itu sudah jadi dokter spesialis. Ya Allah, Engkau tahu, itulah saya. Penyakitnya berat ya Allah, tapi saya yakin apa yang disampaikan Nabi, likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Hanya rawatlah nak. Ya, salat tahajud, salat hajat, salat duha. Alhamdulillah 5 bulan kemudian sembuh anak ini. Tapi ketika berurusan dengan administrasi akan membayar, menangi anak kau pak, tak tanggung mahanya tu. Maha kan, ayo akan dibayar orang kaya 8 krut. Tapi di lampiran kedua ada surat kecil, Adinda, jangan menangis, hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya tidak lupa dengan kamu, Dik. Engkau anak yang berarti mulia 16 tahun yang lalu. Sekarang engkau tidak bayar lagi, sudah engkau bayar dengan roti dan susu kambing. Acu itu balasan Allah, Pak. Dikok lamonyo baleh di Allah sedekah waktu sabar salah. Indah adonyo baleh di dunia ko sakali jo. Di surga Pak dapat double nanti. Bini 9 di surga tu. Iya kan? Bidadari hurun ain. Nah, jadi sabar saja bini cik di dunia kau. Inilah. Tidak jadi membayar le Pak. Acu itu Allah membalik. Itu membantu materi baru. Alum palo. Sampai sinan saya ceritanya Pak Ustaz. Tidak. Rupalah sehat anak tu deknya muda baru capek pulihnya. Lah sehatnya, dah ada orang di muaro ke serencaknya tu. Lalu, iya kan? Nyo lamar lah de dokter rewer keli ko kawininya. Nyo ndak mau pacaran nak. Pacaran ko mah biar hari 5 tahun sama je kredit onda apelo kalan saya tu. Narandang ko lah rasanya sado. Karena dia dokter taat, langsung saya lamar untuk jadi istrinya. Dia orang Amerika lamar jo bahasa Inggris, tak dapat dia mau bahasa Inggris tu. Dia pemalih sekolah bahasa Inggris tu dulu. Jadi cucu-cucu embo, anak-anak embo, rajinlah. Apa saja ilmu kalau kita kuasai, Allah akan mengangkat derajat kita dengan ilmu itu. Asalkan ilmu yang bermanfaat. Nyolamar kok dipindahan ke Baso Minang, kira-kira itu keciknya melamar. Balabuah kapa di Muaro, sarik muatan buah kopi, menompang pulau Toke Cangke. Kapa mendatang dari Padang, dari Mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik, alamai udah cinta seorang. Kanyo membana nanya tu. Iya kan? Akhirnya bertanya membawa ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sakit barik, lah diubek lah sehat, indak membayar di rumah sakit. Kini nyo lamar di dokter tu kawininya, ibu tu lah. Ya itu. Kalau ditulak tu memutahan cindua durian wak. Iya. Nyo baleh lo lamaran kode anak tu. Jo bahasa Inggris lo, ndak lo dapat di den. Kita pindah lo ke Baso Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indak jo peluru. Kane sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Bayi tu Pak. Nyo nambedo ko cinta kau itu ya. Ya kan?
Begitulah Allah membalas. Itu materi baru, belum pahala untuk di akhirat. Jadi jangan ragu-ragu, lebih-lebih Ramadan ini. Ramadan ini makin berlipat ganda lagi. Semoga jamaah Masjid Al-Hakim semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Naim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.